sebelum kita mulai opening dulu nih. Jadi bicarain soal confident atau percaya diri. Beberapa hari lalu tuh aku ketemu perempuan yang begitu ngobrol di depan tuh begitu percaya diri. Oke. Iya. Dan ternyata setelah aku perhatiin langsung, dia terpampang di beberapa spanduk yang kulihat di pojok kampus. Baik. Iya. Siapakah dia? Ini orangnya. Terima kasih loh, Mas Yoki. Oke. Halo semuanya, Yoki di sini dan ini adalah podcast Edu Talk. Jadi Mbak siapa sih? Aku pengen tahu Mbak siapa namanya? Oke, nama aku Mbak Nabila, biasa dikenal Nabila. Kalau nama panjangnya Nabila Ayu Regina. Nabila Ayu Regina. Oh, Regina sejenis makanan itu ya? Aduh. Rengginang kalau itu masih. Baik, boleh. Ya, jadi saya pengen ini, Mas. Biasa ke dalam kaleng kongguan tuh biasanya tuh. Iya, jadi kalau lebaran itu pasti ada gitu ya. Ada Tapi nyebut- bohongin gitu. Ada nyebut merek lagi, oke. Maaf ya. Buat kongguan, Titik, meja gitu. kosong. Bisa kali ngisi ya. Baik. Jadi begitu. Aku Mbak atau Nabila aja? Nabila aja boleh, Mbak boleh. Oh, ya udah deh aku panggil Nabila aja biar Nabila aja. ya seumuran aja lah Iya, gitu. baik, Mas Yoki. Jangan lah Yoki aja. Nggak mau, Mas aja. Enggak setua itu kok kamu mah. Yoki. Yoki aja. Kalau panggil Mas nanti aja. Oh, Jadi waktu kemarin beberapa bahkan teman-temanku yang kulihat itu mempunyai rasa percaya diri yang oke. Dan kamu salah satu yang kulihat mempunyai rasa percaya diri yang oke. Apalagi stereotip kita, nggak semua perempuan itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Oke. Apalagi tren yang sekarang cenderung itu tuh insecurity itu di mana-mana. Betul sekali. Iya. Keren ya jadinya ya. Iya gitu, jadinya mencolok banget kamunya. Iya, betul. Nah, itu aku pengen tahu tuh, kok kamu bisa sepercaya diri itu, kok sepede itu tuh kenapa gitu loh? Oke. Sebetulnya fun fact banget nih. Dulu tuh aku nggak sepercaya diri ini sih. Kenapa? Karena dulu mungkin aku punya cerita, bisa dibilang cerita kelam kali ya. Jadi aku pernah jadi korban bullying. Oh, yang benar? Waktu dulu. Kelas berapa? Mungkin aku nggak usah sebut kelas dan kapannya. Ya. Tapi itu udah jauh sih, udah lama gitu. Oh, Tapi iya. itu yang jadiin aku tuh jadi yang kayak oke, karena aku dibully, apa sih sebenarnya kesalahan aku? Jadi introspeksi kan di Yeah. situ. Pasti kesalahan aku, apa sih yang harus kita aku ubah atau memang orang itu yang salah Oke. gitu. Oke. Jadi aku telaah dulu tuh, aku introspeksi dulu apa yang menjadi kesalahanku, apa yang menjadi pribadiku yang tidak bisa terima oleh orang lain gitu. Oke. Terus aku mulai belajar dari situ sampai akhirnya aku menemukan diriku sendiri. Ini Sedap. ngeri ya, ngeri. Emang dirimu tuh kemana? Iya. Jadi sebenarnya mungkin semua orang itu percaya diri, Ya. tapi nggak semua orang bisa tahu titik percaya dirinya itu di mana. Oke, aku paham. Ngerti ya? Iya, iya. Jadi iya. kayak misal aku tuh sebenarnya titik percaya diriku di ngomong, di seni, atau di kegiatan-kegiatan outdoor kayak Ya, gitu. ya. Misal itu percaya diriku di situ. Tapi orang tuh kadang nggak bisa nilai bahwa itu tuh sebuah kepercaya dirian. Ya. Itu hanya ya udah aku ngelakuin aja gitu ya. Jadi Terus ya. jadinya kayak oke, aku udah nemu nih titikku di mana yang harus aku gali lagi untuk menemukan jati diri dan kepercayaan diri itu. Oh iya, jadi intinya tuh kamu mencari apa yang kamu punya. Iya, betul. Dan kamu tonjolin itu apa yang kamu punya Iya, itu. betul. Oh, dan sampai iya. akhirnya aku tahu bahwa diriku ini ya berarti, ya diriku ini berguna. Sampai akhirnya aku punya percaya diri karena aku percaya bahwa diriku bisa untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa di-show gitu ke orang-orang bahwa aku sebenarnya bisa loh, nggak harus dibully loh gitu. Itu sebenarnya latar belakangnya ya gitu. Ih, sedap. Aku baru tahu loh, maksudnya ternyata bisa sedetail dan se-struggle itu bahkan Betul, gitu. betul.
Apa ya? Dan itu mesti prosesnya lumayan ya. Banget, karena kalau dihitung tahun ya mungkin bisa kali 8-9 tahun ke Iya. belakang gitu. Iya, satu lagi sih, menurutku juga pada prosesnya dan kamu udah menemukan masalahnya, apalagi dibully seperti itu tuh, nggak semua orang bisa bangkit seperti kita ini gitu Betul, bahasanya. betul, betul. Dan itu triggermu dalam artian kalau kamu tahu nih, gua punya ini nih gitu, gua bisa main gitar nih, Iya. ayo gue tinggal gitaran aja gitu di atas panggung gitu. Iya. Contohnya aku gitu, aku bisa ini, aku bisa seni nih, aku tinggal tonjolin aja bagian seniku Iya. gitu. Nah, itu nggak semua orang sadar akan hal itu dan nggak semua orang bisa bangkit dari ke insecurity dalam artian ke terpurukannya itu. Iya, Nah, gimana caramu bisa bangkit akan hal itu? Apalagi satu lagi, kamu tuh perempuan gitu. Iya. Nah, itu. Kadang ada kayak cewek tuh takut ya untuk nemuin dirinya sendiri gitu. Nah, gitu. Karena dia mungkin taunya kayak ini jadi ke arahnya feminis nih. Nah, iya. Arahnya feminis nih. Karena apa coba? Biasanya laki-laki itu yang lebih tinggi ya. Kalau orang dulu ngomong tuh laki-laki itu lebih tinggi gitu daripada Iya. perempuan kayak gitu. Padahal kalau kita tahu setara bahwa perempuan dan laki-laki itu setara, mempunyai sesuatu hal yang sama gitu. Nah, balik ke pembahasan awal, gimana sih caranya untuk aku tuh bangkit gitu? Ya balik lagi untuk di awalnya aku harus tahu dulu nih akunya itu bagaimana dan caranya itu gimana. Pasti ada dukungan orang tua, dukungan teman-teman, Iya dukungan lingkungan itu berarti gitu. Oke. Ya bagaimana caranya untuk kita itu bangkit tidak dengan diri sendiri, karena pasti struggle banget tuh Iya. kalau diri sendiri yang harus bangkit gitu Iya. dengan kaki dan tangan sendiri gitu kan. Mungkin semua orang bisa untuk bangkit, tapi tidak semua orang dia tuh kayak oke, aku kayaknya bisa deh. Itu tuh jarang gitu. Karena orang-orang biasanya kalau mau bangkit itu mikirnya tuh berkali-kali gitu. Aku bangkit kayak gini salah nggak ya? Aku kayak gini salah nggak ya? Gitu. Apalagi perempuan banyak overthinkingnya, Idih. gitu kan. Kalau bahas sekarang kan overthinking tuh, mikirnya kemana-mana dulu sebelum kejadian, sebelum dilakuin mikirnya udah jauh-jauh. Iya. Pasti nanti kita nanti diiniin deh, aku pasti diginiin deh gitu. Cewek apalagi Cewek. people pleasure. Nah, aduh, maaf terus sih di situ kan. Udah kemana-mana tuh. Iya, makanya jadi kayak oke, kalau perempuan itu ternyata punya kesetaraan gender nih, berarti kita harus tahu dulu apa yang kita punya, apa yang menjadi orang tuh suka sama kita. Jadi nggak harus terpaku dengan diri sendiri ya. Kita juga harus melihat lingkungan nih, apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, apa yang kita tuh bisa mempengaruhi lingkungan itu seperti apa kayak gitu. Itu biasanya untuk membangkitkan insecurity-nya biar down, untuk membangkitkan kitanya itu biar naik gitu dirinya, biar oke, aku percaya diri. Itu biar enak gitu, bawaannya tuh enak. Iya, I know. Oke, berarti ada dari faktor lingkungan juga itu sangat berpengaruh ya. Betul. Iya. Oh, ini bahkan ada satu cerita dari temanku gitu. Dia tuh terlahir bukan di lingkungan yang bagus, bahkan bukan terlahir di keluarga yang oke juga. Oke. Nah, aku ngelihat dia tuh dia salah satu rekan kerjaku juga di bidang kreatif gitu. Aku ngelihat dia gimana ya, pas aku tanya, apalagi aku kan ngomongnya belak-belakan gitu. Dia teman dekatku juga gitu. Oh, kamu bisa sih gini. Kan keluarga aku kan begitu. Bilang gitu kan. Baik. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ya, termasuk aku juga. Nah, dia bilang gini, kalau kamu cuman ngandalin di luar dirimu, gitu katanya, itu hal yang nggak bisa kamu kendaliin, Yogi. Gitu. Katanya begitu. Dan kalau lingkunganmu kotor, yang bisa kamu andalin tuh ya dirimu sendiri ya. Betul. Gitu katanya. Dan kenapa aku bisa kayak begitu? Itu karena aku nonton Naruto ya. Hah? Aku bilang gitu. Karena ternyata ada ininya ya, ada dampak positifnya gitu dari sebuah Naruto gitu kan. Kenapa kamu nonton Naruto? Aku bilang gitu kan. Ya, aku juga nonton Naruto gitu. Ya kamu tahu sendirilah. Waktu kita nonton Naruto pas kecil tuh, dia nggak tahu siapa orang tuanya. Dia bahkan menjadi murid yang terburuk di situ. Tapi dia cita-citanya jadi Hokage gitu. Iya, aku nonton juga lagi. Iya, katanya di Naruto itu, oh iya gitu. Itu kita belajar gitu loh, jadi orang yang lemah gitu. Dan
kita dan kita training terus, kita latihan terus habis-habisan total gitu. Jadinya, dan itu yang trigger diri gue waktu itu kayaknya. Waktu gue masih kecil ya gitu. Oh iya, bahkan walaupun kondisi gitu, gue tetap 3 besar waktu itu. Sedap, gue bilang gitu. Sedap. Iya, maksudnya, sombong juga nih orang gitu. Emang keren gitu ya. Iya, dia ya emang gak sombong juga sebenarnya. Jadi aja, ya kalau kamu nonton ini, ya kamu harus tahu lah ya. Gitu. Gitu, dari situ dia, oke, dia bilang. Jadi ngandelin diri sendiri dulu. Iya, itu menurutmu gimana itu dalam artian? Oke, karena dari cerita itu, sebetulnya lingkunganku juga tidak sebagus itu sih. Kenapa aku bilang lingkungan tadi? Karena yang bikin lingkungan kita baik itu ya diri kita sebenarnya kan. Oh. Iya, karena aku juga maaf dari keluarga yang I know gitu dan mungkin lingkungannya kan tadi dibully gitu dan sebagainya gitu. Ternyata lingkungannya juga toxic itu gitu kan. Nah, gimana caranya sih kalau kok bisa aku tadi bilang lingkungan? Karena lingkungan itu kita bikin. Oh. Gimana caranya, tadi kan Mas Yogi bilang nih ya kayak, oke, temennya bilang kalau ngandelin diri sendiri dulu baru ke lingkungan. Iya benar. Jadi kalau sebelum kita berpartisipasi nih ke lingkungan, sebetulnya kita harus berpartisipasi dulu ke diri kita sendiri gitu kayak. Kita harus mensejahterakan diri sendiri dulu. Iya, menyenangkan diri sendiri dulu, baru kita bisa menyenangkan orang lain kan. Kayak gitu caranya. Nah, lingkungan itu bisa baik karena kita juga membuat itu baik. Kalau lingkungan ini, jadi kalau misal lingkungan ini mau kayak Mas Yogi nih, pengen buat sebuah film, ternyata lingkungannya atau kotor gitulah ya, atau tempat settingnya itu kotor gitu. Gimana caranya itu biar bersih? Pasti dimulai dari pikiran. Iya kan? Oke, aku harus bersihin nih. Oke, kayaknya situ kotor deh. Ini. Gimana? Berarti diri sendiri dulu kan? Oh iya, berarti aku mikir nih gimana caranya biar bersih. Iya. Nah, Itu dia poinnya. Jadi lingkungannya jadi bersih karena pikiran kita. Jadi diri kita sendiri dulu yang harus handle dulu. Habis itu kita nge-handle yang lainnya. Iya, walaupun kita mesti ngeluh-ngeluh, ya Allah, ya aku mana ya. Jalani. Gitu. Mas Yo, ya Allah, tetap dijalani. Gitu. Ya seperti itulah hidup ya teman-teman ya. Mas Yo, miso-miso ngeluh, ya tetap dijalani. Ya karena apa? Ya biar maju. Aku tahu kalau ini nggak dijalanin, itu bakal nggak maju-maju dan bahkan berdampak buruk. Iya, betul. Karena dunia itu berputar. Dunia itu waktu dan dunia itu berjalan. Kita mau bagaimanapun keadaannya, mau seterpuruk apapun keadaannya, kita tetap harus jalan karena dunia dan waktunya tetap berjalan. Iya enggak ya? Iya. Karena aku dulu aku pernah inget nih, dulu aku di kamar kecilku sampai dengan sekarang gitu, yang aku setting agar kamarku itu bisa memotivasi aku. Gimana caranya? Aku tuh bikin notes-notes kecil. Setiap pulang sekolah, gimana sih caranya biar aku kejar mimpi aku biar pas dan baik gitu. Gimana caranya biar aku nggak dibully lagi. Gimana caranya biar aku bisa bahagiain diriku dan orang tuaku gitu. Ya, semuanya aku lakuin. Ya, balik lagi dengan pikiran-pikiran yang terbuka itu, walaupun dulu masih zaman-zaman piye kecil gitu ya. Sebetulnya belum seterbuka itu untuk mikirin hal-hal tersebut. Tapi alhamdulillahnya dikasih waktu sama Allah untuk oke, Nabila, aku kasih waktu nih. Kalau mau berubah silahkan, kalau mau terpuruk silahkan. Jadi aku memilih untuk aku mau berubah deh, gitu. Iya sih, karena kalau kita cuman, jadi ini aku pernah baca salah satu buku, aku lupa itu tentang apa. Selama kamu hidup, pokoknya kamu harus tetap bergerak gitu. Entah itu maju atau mundur, kamu harus tetap bergerak. Karena kalau kamu diam di tempat, kamu akan jatuh seperti kayak roda. Roda di tali. Roda di atas tali. Kita tuh harus tetap berjalan. Karena talinya itu kehidupan. Iya. Entah itu kamu maju, entah itu kamu mundur. Menurutku itu adalah sebuah step buat kamu untuk mengupgrade diri sih. Betul lagi. Gitu. Di situ yang aku baca. Aku lupa baca bukunya siapa waktu itu, kayaknya beberapa tahun lalu gitu. Kayaknya itu buku psikologis gak sih? Iya, aku kebetulan orangnya, jadi di kamarku tuh
Ini kita ngomong kamar makanya. Jadi inget kamar sendiri-sendiri. Iya. Jadi di kamarku itu sebenarnya nggak rapi, berantakan. Isinya tuh kaset zaman dulu. Nah, kenapa ya? Aku membaca. Kayak aku tuh menikmati jalan pemikiran orang lain gitu. Dan aku belajar juga dari situ. Nah, itu penting itu di situ. Jadi aku mengambil meaning setiap orang. Jadi no judging, just taking the good gitu aja. Oke. Kayak gitu. Spray itu ya udah begitu aja gitu. Yang penting ilmunya aku dapat. Iya, udah gitu. Gitu aja gitu ya. Tapi udah mulai rapi loh. Alhamdulillah. Balik lagi dan aku menciptakan habit seperti itu. Gitu. Iya. Itu dan enak juga ibaratnya bisa pemikiran membaca pun penting teman-teman gitu loh. Iya betul. Aku juga sih. Jadi dulu tuh aku punya hobi membaca. Hobi membaca. Karena ya saya gitu. Tapi jujur, aku dulu kan pernah kuliah di psikologi juga. Oh. Iya, berarti 3 semester kurang lebih. Aku belajar psikologi. Jadi di situ menuntut aku untuk membaca buku yang tebelnya tebel banget. Apalagi disuruh baca buku filsafat tuh. Nah. Aduh, mau bilang nggak dulu tapi kok harus gitu ya. Filsafat umum apalagi gitu kan. Jadi kayak oke, aku harus baca buku. Yang aku dapat dari aku bisa baca buku tuh ternyata banyak pengetahuan. Iya kan? Kalau dulu kan, apalagi dulu zaman sekarang aja buat baca aja sungkan. Tapi ternyata di HP juga bisa lo baca. Nggak harus buku yang bentuknya buku gitu kan. Sekarang udah ada e-book, ada kayak berita-berita gitu kan. Bisa dibaca. Apapun yang kalian mau, apapun yang menjadi kayak pandangan kalian gitu, mau dicari silakan, udah ada semua kok sekarang gitu ya kan. Udah ada semua, nggak mau sebut merek ya gimana ya, cuman sudah ada sekarang, udah ada semuanya sekarang gitu kan. Jadi kayak baca itu penting loh ternyata gitu. Dan kalau aku pribadi, kenapa aku bisa tertarik membaca itu karena aku bocahnya tuh keponan, Mbak. Gitu. Sama lagi. jadi memaksa untuk baca akhirnya gitu dan kan. Kita tuh aku pribadi ya, itu tuh gimana ya? Aku tuh mencari ilmu pengetahuan yang bikin aku tertarik. Jadi ya sudah gitu. Artinya aku cuma mengambil intinya aja, pelajarannya aja gitu. Karena itu kan ditulis oleh seseorang, bisa aja salah. Iya, betul. Kayak gitu. Karena kan pemikiran kan nggak cuma satu. Iya. Pemikiran kita nih, misal kayak aku sama kamu aja, itu bisa aja dalam satu pembahasan tapi pikirannya beda-beda gitu kan ya. Ya itu, dari belajar buku itu pun aku belajar no judging. Iya. Kayak gitu, no judging. Nggak ada nggak menjudge siapapun itu. Nggak menjudge dia tuh benar atau dia tuh salah. Aku cuman ingin tahu ini tepat buatku atau enggak. Oke. Jadi gitu. Diambil intisarinya yang pas dengan diri kita sendiri. Iya, gitu. Dapat. Makasih ya. Itu aku cuma pikiranku aja gitu. Masuk. Jadi diterima. Terus gitu sih. Oh ya, satu lagi nih. Tadi kan aku kayak kamu tuh pede dan segala macamnya. Dan dilihat, aku ngelihat tuh kesempatanmu tuh banyak banget. Kesempatan. Iya. Dan kamu apalagi balik lagi kamu tuh perempuan. Iya. Nggak semua perempuan di zaman sekarang bahkan itu tuh dapat kesempatan yang bagus. Oke. Dapat sih. Iya, data menunjukkan kalau semisal kita ngomong fakta aja. Bayaran pekerja perempuan dan laki-laki lebih tinggi pekerjaan laki-laki padahal dikerjakan di bidang yang sama dan tupoksi yang sama. Kesempatanmu itu cukup banyak. Kok bisa? Apakah kamu seorang oportunis? Jadi sebetulnya kesempatan itu kita cari sih. Maksudnya gimana tuh maksudnya? Kesempatan itu ada karena kita mau untuk mencarinya. Kayak misal sekarang, kita ngobrol di sini. Iya. Ini suatu kesempatan untuk aku duduk di sini. Tapi ternyata aku mencari loh. Mencarinya gimana? Gimana tuh? Karena pada awalnya tadi aku udah cerita sama salah satu kru. Aku tuh pengen loh buat podcast sebenarnya. Sumpah ini. Terus? Jujur banget, aku pengen buat podcast tapi nggak punya partner. Aku bilang gitu. Terus gimana caranya untuk aku tuh bisa mempodcast tapi tidak sendirian? Aku bilang gitu. Awalnya kita kan ada tuh namanya teori untuk
pikiran itu bisa jadi kenyataan. Oke. Gitu. Eda. Aku tuh selalu memikirkan aku pengen bikin podcast deh, Oke. gitu. Oh iya. Gitu kan. Ada tuh teori, apalagi kalau kalian nonton TikTok, oke. TikTok. Oke. Itu ada yang namanya teori-teori psikologi gitu juga. Oh iya. Untuk mendapatkan apa yang kalian mau, kalian harus terus memikirkan hal tersebut. Oke. Oh, sorry tak potong ya. Iya. Jadi kemarin itu aku sempat diskusi sama temanku. Aku sempat diskusi kayak begini. Gimana tuh? Mas, aku kenapa ya? Setiap hal yang kuinginkan itu pasti tercapai. Oke. Sombong. Iya. Sombong. Tapi kenapa gitu loh? Bahkan ya, kalau kamu ngomong karir, faktor karir ataupun akademik, itu ada banyak faktor X-nya kenapa bisa. Nah, bahkan di dalam kegiatan yang nggak ada faktor X-nya, contoh, semisal aku pingin nongkrong di kafe A sendirian, Iya. aku pingin kafe A itu sepi, walaupun itu weekend. Oke. Tapi terjadi. Tapi sepi. Oke. Karena aku juga kayak gitu. Dan itu probabilitasnya sekitar di atas 60% pasti terjadi. Tepat. Gitu ya. Firasatku mengatakan seperti itu. Iya. Karena kita mainnya intuisi. Iya. Nah, temanku bilang begini. Itu tuh mungkin gini yo. Itu tuh karena kamu tuh berbicara dengan semesta. Ini aku bilang gitu. Jujur iya. Gitu. Kamu berbicara dengan semesta. Kamu mengendalikan semesta atas kehendakmu sendiri. Gitu. Iya, karena pikiran kita sendiri yang main. Iya, gitu. Dan jadinya berjalan dengan semestinya dan kamu berjalan ke pathmu, ke takdirmu. Iya, betul. Oh, ngono toh aku bilang. Iya, Baru tahu aku gitu. Oke, balik nih dengan cerita kita yang sama gitu ya. Dengan balik lagi dengan opportunity. Iya. Kesempatan itu. Kesempatan kita buatkan ya. Iya. Apa yang menjadi kesempatan itu, apa yang kita pikirkan akan terjadi. Iya. Karena kita percaya hal itu akan terjadi. Iya. Itu yang bakal bikin tepat tuh di situ. Iya. Karena kita mainnya intuisi. Intuisi itu nyata. Kalau kalian nggak percaya, silahkan dilakukan sendiri. Coba untuk dibayangkan apa yang kalian pengen lakukan, walaupun bakal terrealisasinya nggak di detik itu juga. Iya. Tapi bakal dan akan terjadi. Aku jamin bakal mungkin 99, iya, siyakin itu. Aku benar-benar yakin itu karena aku sudah membuktikan beberapa tahun ke belakang untuk menetapkan pemikiran-pemikiran positif, afirmasi positif yang aku tetapkan ke diriku sendiri dan alhamdulillahnya selalu tercapai. Oke, entah dirimu laki-laki atau perempuan. Iya, karena balik lagi ke feminis dan juga manly-nya, masculinity. Ya. Gitu ya. Jadi kayak ya sudah, kita tuh punya kesempatan yang sama. Dan di sini kesempatan, baik lagi kita di sini kesempatan, kamu cowok aku cewek, kesempatan kita untuk ngomong sama. Gitu. Iya sih ya. Iya kan? Jadi ya mau buat opportunity apa lagi, mau buat kesempatan apa lagi, kamu cowok, aku cewek. Kamu mau nge-host, aku juga bisa nge-host. Gitu loh. Kamu ngomong, aku juga bisa ngomong. Bisa gantiin aku kali ini ya? Jadi gimana Mas Yoki? Next episode bisa gantiin aku kali ya gitu kan? Karena kita punya kesempatan yang sama. Iya gitu. Kalau misal nih orang bilang, ya nanti gajiku lebih tinggi lah si cowok nih ngomong kayak gitu. Oke. Apa yang bisa bikin gajimu lebih tinggi dari perempuan? Aku tanya itu. Kenapa ya? Kenapa coba? Kalau kita ngomong sekarang faktor sosialis ya. Karena kita tuh hidup di lingkungan patriarki. Baik. Iya, yang dipimpin ternyata pemimpinnya adalah seorang pria. Oke, dapat. Iya. Boleh aku langsung sanggah? Nah, sebentar belum selesai. Belum sanggah. Kenapa? Karena kita tuh lelaki itu, cowok nih ya. Cowok, men, langsung lelaki itu tuh tanpa sadar merasa berkuasa. Di beberapa obrolan kita, di beberapa obrolan pasangan, itu tuh lelaki tuh selalu ngomong, oke, aku akan berimu kesempatan. Aku akan berimu kesempatan untuk bekerja. Tanpa sadar itu tuh berarti kita mengendalikan perempuan itu. Dia yang memberi. Iya. Gitu. Iya. Padahal dan satu belum lagi. Dan perempuan itu merasa, ini pribadi. Iya. Perempuan itu merasa kayak terkendalikan gitu ya. Iya, terkendalikan.
Karena oh iya aku dikasih kesempatan ya sama cowokku Aku buat gitu melakukan nggak ya? ini. Kamu punya pasangan nggak? Nggak kayaknya ya. Alhamdulillah punya ya, Mbak. Oke. Iya. Kayaknya aku enggak ya teman-teman. Kayak gitu. Oke. Nah, Tapi, iya. lanjut dulu. Ya seperti itulah di pemikiranku tuh kayak gitu. Karena itu sudut pandangku dan pandanganku tuh sering terjadi hal yang seperti itu. Oke. Di lingkungan pergaulan kah? Di lingkungan apapun itulah. Itu ya. Sebetulnya berarti yang salah bukan kesempatan dan laki-lakinya, Iya. mindsetnya. Mindsetnya yang salah berarti ya? Betul, karena setiap orang tuh mindsetnya kan beda-beda tuh. Iya. Yang untuk menetapkan gimana genderisnya kita, gimana gendernya kita untuk feminis ataupun tadi yang cowoknya masculinity-nya, ya itu karena pikiran kita sendiri. Oke. Iya nggak sih? Karena apa ya? Untuk membangun masculinity, untuk membangun feminisnya, Iya. itu kan dari otak kita, Oh, iya. dari pemikiran kita, Iya. dari mindsetnya kita ke depan tuh bakal seperti apa, bakal bagaimana, itu dari otak semua. Nah, kita tidak bisa menyalahkan seorang lelaki dan seorang perempuan. Oke. Karena yang salah itu bukan seorangnya, tapi mindset dan pemikiran-pemikirannya. Oke. Karena sejujurnya kesempatan, balik lagi ke kesempatan, itu sama rata. Oke. Kalau ngomong yang pemimpin, kita punya yang namanya Bu Puan Maharani. Iya. Betul ya? Iya. Dia seorang pemimpin loh Iya. di DPR RI bahkan. Mungkin aku lebih seraknya sama yang itu, Gubernur Jawa Timur. Betul, ada Oke. juga gitu kan ya. Sama Bu Tri Risma hari ini. Nah, tahu sendiri kan berarti. Berarti sama kita kesukaanku siapa? Bu Susi. Susi, betul. Gila tuh. Itu maskulin banget itu. Tapi betul sih, maksudnya Untuk kalau seorang yang perempuan. kalau yang sekarang kan bener-bener yang kayak udah nggak ada tuh kalau sebenarnya ya di dunia real life gitu, udah nggak ada tuh yang namanya masculinity dan feminis gitu kan. Karena sebenarnya sama. Mau Iya. gimana Bu, mau Iya sih ya. mau majunya, mau mengerjakan sesuatu. Iya. Cowok angkat galon bisa, Bisa. perempuan bisa. Oh, Raisa di Sebetulnya- Klanin juga bisa tuh. Oh gitu ya. Perempuan bisa, cuman mindset perempuan, aku nggak akan kuat karena aku perempuan. Iya, biasa sih. Menye-menye. Menye-menye. Gitu ya? Tapi nggak semua perempuan Menye-menye. menye-menye dan ngomongnya Iya. seperti itu. Iya. Gitu. Karena pikirannya beda, Oh iya. mindsetnya yang beda. Gitu. Oh iya, bahkan ibuku ngedidik aku tuh lumayan keras gitu. Oke. Nggak boleh menye-menye gitu. Iya. Padahal ibu. Padahal ibu ya, ibu ya, Iya. padahal karena Aku nggak berangkat sekolah tuh, itu pecutan rotan tuh siap tuh. udah berangkat Gitu. enggak? Iya, berangkat nggak kamu gitu. Kamu cowok gitu. Maksudnya ibaratnya kamu tuh gini. Aku dididik seperti itu. Oke. Ya itu dia sih. Iya. Aku juga Ibuku, sih, ya. seorang ibu, apalagi guru pertama ya, sekolah pertama seorang anak gitu. Ibu itu apakah dia punya yang namanya masculinity dan juga feminis? Punya banget. Iya kan? Karena apa coba? Masculinity dan feminis itu sebenarnya ada di Iya, satu tempat, di satu raga ini. satu raga. Cuman bagaimana kita mengendalikan? Gimana caranya kita mengendalikan si feminisnya? Bagaimana kita mengendalikan si maskulinnya? Oke. Karena kita punya semua sejujurnya. Oh iya. Iya kan? Iya. Untuk misal kayak demo. Demo itu biasanya lebih banyak laki-laki katanya. Katanya. Tapi sebenarnya perempuan juga bisa demo walaupun tidak turun ke lapangan. Iya. Mungkin dengan cara yang lebih cerdas mungkin. Betul sekali. Daripada turun di Entah lapangan. dengan tulisan, entah dengan video kritikan dan Iya. sebagainya, gitu ya. Sebagai anak hukum nih, Iya, ya, ngomongnya seperti itu, gitu. sedap. Jadi kayak Oke. ya sudah, bagaimana caranya kita untuk mikirin itu dan mengendalikan hal itu lewat pikiran dan juga mindset kita. Oke, last nih. Oke. Jadi setelah dari obrolan kita tuh sebenarnya ini bukan tentang, bahkan ini sudah bukan tentang feminisme, masculinity, kesempatan dan segala macam. Menurutku yang kita obrolin tuh kayak ini segala hal tentang manusia gitu. Betul. Iya. Betul. Kalau Jiwa raganya. iya, gitu. jiwa raganya. Kita tuh punya sisi feminis, kita tuh feminim, kita tuh punya sisi maskulin sendiri. Betul. Kayak apa ya? Aku keinget siapa ya? Jalaluddin Rumi kalau nggak salah. Ngomongnya tuh begini. Manusia itu bukan tetesan di dalam satu samudra, tapi samudra dalam bentuk tetesan.
Idi, sedap nggak tuh? jadi iya, aku baru inget gitu. Kalau ternyata kita itu seluas lautan gitu loh, seluas samudra. Ada banyak misteri yang terkandung di dalamnya. Betul. Gitu. Entah di dalamnya ada apa, entah di luasan yang sebelah sana ada apa, gitu ya. Iya. Sebenarnya luas. Iya, luas banget. Gimana caranya untuk kita menggali itu? Iya, gimana caranya kita mencari itu ya? Iya, balik lagi ke diri sendiri. Oke. Gitu. Sampai sini ya teman-teman ya. Ternyata menarik banget ternyata. Next time kali kita bisa ngobrol lagi, lebih lagi. Boleh banget. Oke. Sampai di sini teman-teman. Yoki di sini. Nabila di sini. Dan ini adalah podcast Edu Talk. Oke. Oke.